Berapa banyak buku yang bisa kalian baca ketika kalian sedang dalam kondisi yang gak baik-baik saja? Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube Abrar dan Nikita. Sebelumnya aku tuh pengen tahu gimana kabar teman-teman saat ini. Semoga teman-teman tuh sedang dalam kondisi yang sehat dan juga hati yang sedang bahagia ya. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan menceritakan, mereview, mengulas tentang buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Juni kemarin. Nah, boleh nih teman-teman komen buku apa aja yang sudah teman-teman baca di bulan Juni kemarin. Siapa tahu komenan teman-teman ini bisa menjadi referensi kita bersama untuk bacaan kita selanjutnya. Oke, silakan komen ya. Nah, sejujurnya aku itu kurang bangga dengan progres membacaku di bulan Juni. Begitu juga dengan perjalananku membaca buku-buku tersebut. Tapi ya namanya membaca buku baru, namanya sebuah progres itu kan pasti selalu ada naik turunnya, nggak mungkin selamanya kita membaca yang senang-senang terus ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita bahas buku-buku itu. Buku yang pertama berhasil aku selesaikan di bulan Juni adalah Pumpkin Spice Cafe. Buku ini itu aku temukan dari rekomendasi di TikTok, menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah lama tinggal di kota, lalu kepingin meninggalkan nih kehidupan lamanya yang ada di kota dengan pindah ke sebuah desa kecil yang sangat cantik, lalu mengurus kafe milik tantenya. Gak lama setelah kepindahannya di desa itu, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah sweetheart di desa itu. Sejujurnya aku lumayan kegocek ya sama novel ini, karena aku mengira awalnya novel ini adalah novel cozy misteri yang mana adalah subgenre favoritku. Tapi ternyata aku salah, karena cerita misterinya itu cuma 1% dan selebihnya adalah cerita cinta-cintaan. Novel ini cocok untuk teman-teman yang suka dengan cerita insta love story dan juga yang dipadukan dengan small town vibes kayak gitu ya, karena um, apa ya, tight community-nya di novel ini tuh kerasa banget gimana mereka saling mengenal satu sama lain, bagaimana di desa itu terbangun komunitas yang sangat kuat. Terus habis gitu dengan apa ya, pokoknya cozy banget lah setting cerita di novel itu tuh, terasa banget cozy-nya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan juga memasukkan buku ini dalam daftar bacaan teman-teman dan mengira bahwa ini adalah novel cozy mystery, aku kasih warning sebelumnya bahwa no, ini bukan cerita cozy mystery, ini adalah cerita romantis. Oke, lanjut ke buku kedua yaitu Iron Flame by Rebecca Yarros. Sejujurnya buku ini tuh apa ya, buku yang paling aku tunggu-tunggu banget untuk aku baca setelah selesai membaca buku pertamanya yaitu Four Wings, karena buku pertamanya tuh menurut aku bagus banget, sangat mendebarkan, epic, apa ya, kayak elemen-elemen yang memang berusaha diangkat di novel pertama itu sangat terasa untuk kita pembacanya kayak gitu ya. Jadi aku berharap buku keduanya itu pun juga begitu. Nah, buku kedua ini menceritakan tentang perjalanan Violet Sorrengail selama menjadi murid Basquiat di tahun kedua. Jadi di sini itu Violet dan beberapa temannya dari tahun pertama sudah berhasil lulus dari tahun pertamanya dan langsung naik ke tahun kedua, dan juga Saden Riorson akhirnya lulus dari Basquiat Academy, lalu ditugaskan di pos pertahanan perbatasan yang paling jauh sebagai punishment-nya. Punishment-nya apa? Teman-teman yang sudah baca di buku pertamanya pasti tahu punishment apa itu. Nah, di sini itu ceritanya sudah mulai lebih serius. Konflik-konfliknya sudah lebih serius. Kalau misalkan di buku pertama mungkin kita kayak lebih fokus dengan cerita romantis antara Violet dan juga Saden, di buku kedua ini juga dipadukan dengan intrik-intrik politik dan juga apa ya,
kayak trust issue di buku kedua ini tuh sangat terasa, kayak kita mulai mempertanyakan siapa sih sebenarnya yang berbohong di novel ini, siapakah sebenarnya yang bisa dipercaya di buku ini. Tapi yang aku sayangkan di buku kedua ini adalah vibes dari akademianya itu lumayan berkurang dibandingkan buku pertamanya. Dan aku juga setuju dengan beberapa review yang aku temukan di Goodreads ketika beberapa dari mereka mengatakan bahwa kayaknya di buku kedua ini penulisnya agak bingung ya mau membawa arah ceritanya ini kemana, dan juga sedikit kurang fokus, sedikit bingung dengan fokus cerita dalam buku kedua ini. Karena sebenarnya tentang Akademi Basquiat itu sudah lumayan dikupas tuntas di buku pertama. Lalu cerita Violet dan juga Saden juga sudah lumayan solve ya di buku pertama. Terus habis gitu ada beberapa hal yang mungkin memang tiba-tiba muncul di buku pertama itu nggak terlalu dikulik juga gitu loh di buku kedua ini. Jadi ya aku lumayan setuju dengan beberapa review yang aku temukan di Goodreads. Apalagi aku menemukan review itu ketika aku mulai merasa kayaknya aku jenuh ya ketika membaca buku kedua ini, nggak seseru buku pertama ketika aku membaca buku pertamanya. Tapi aku tetap akan penasaran untuk melanjutkan buku ketiganya, yaitu Onyx Storm, karena aku sangat penasaran dengan plot twist yang ada di ending buku kedua ini. Menurutku plot twist tersebut yang akhirnya akan menjadi fokus utama di buku ketiga dan mungkin buku-buku selanjutnya. Jadi ya aku gak sabar untuk baca buku ketiganya. Oke, lanjut ke buku ketiga dan juga buku terakhir yang aku baca di bulan Juni. Ya ini yang aku bilang aku sebenarnya agak kurang bangga dengan progres membacaku di bulan Juni, karena aku hanya bisa membaca 3 buku, but that's okay. Karena membaca buku itu kan sesuatu yang harus dinikmati, seharusnya yang tanpa pressure. Dan ketika kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dan ternyata kita memang nggak mampu diri kita memang alam bawah sadar kita merasa bahwa kita memang nggak mampu untuk membaca lebih banyak lagi, that's okay, diterima aja. Nah, buku ketiga ini adalah satu-satunya buku non-fiksi. Judulnya adalah I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ini adalah buku memoir self-help ya. Jadi buku ini itu ditulis dalam format rekaman percakapan antara si penulis dan juga konselornya dan juga psikolognya kayak gitu ya. Jadi diceritakan di sini Baek Se-hee, si penulisnya, itu pernah didiagnosa menderita depresi menengah dan juga anxiety serta insecure tingkat tinggi. Jadi dia itu sering banget merasa down kalau misalkan ada seseorang itu kayak misalkan dia itu sedang berada di sebuah perkumpulan, terus habis itu ada seseorang yang nyeletuk mengomentari atau memuji teman yang ada di sebelahnya Baek Se-hee bahwa perempuan itu cantik. Baek Se-hee akan merasa bahwa wah sebenarnya dia ini nggak cantik kayak gitu kan. Ya walaupun buku ini tuh sebenarnya punya banyak trigger warningnya, tapi melalui percakapan, dialog-dialog selama sesi konseling antara Baek Se-hee dan juga psikolognya itu, kita sebagai pembaca diajak untuk memperluas perspektif kita akan sesuatu. Di situ konselornya, si psikolognya itu ngasih wajangan gimana kalau misalkan suatu kondisi itu sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Jadi dia itu mengajak Baek Se-hee untuk melatih dirinya melihat sesuatu itu nggak hanya 2 dimensi, tetapi 3 dimensi. Jadi misalkan kayak gini, ada misalkan Baek Se-hee itu merasa bahwa dia itu selalu jadi tempat sampah dari cerita teman-temannya, dari teman kerjanya ataupun teman di luar pekerjaan. Dia selalu merasa seperti itu karena temennya kayak kok dia cerita aja sih, kok dia nggak pernah menanyakan apakah aku butuh cerita kayak gitu. Nah,
si psikolognya ini mengajak Baek Se-hee untuk melihat gimana kalau misalkan emang sebenarnya temenmu ini nggak punya temen cerita kayak gitu loh. Gimana kalau sebenarnya temenmu nggak pernah menanyakan gimana kabarmu adalah karena dia mengira bahwa kamu itu baik-baik saja. Karena contohnya seperti si temennya ini, tanpa Baek Se-hee tanya, temennya langsung bercerita. Jadi Baek Se-hee diajak berpikir tentang apa ya, kejadian-kejadian yang pernah dia alami, dan mulai dari situlah Baek Se-hee ini belajar untuk pelan-pelan nggak melihat sesuatunya itu antara hitam dan putih kayak gitu ya. Ini walaupun dari awal itu kita sudah tahu bahwa Baek Se-hee di sini mempunyai beberapa kondisi, beberapa diagnosa dari psikolognya, tapi ada beberapa cerita, ada beberapa penggalan dalam hidup Baek Se-hee yang menurutku tuh sebenarnya uh, adalah cuilan-cuil. Kita mempunyai secuil cerita dari bagiannya Baek Se-hee kayak gitu loh. Dari kejadian-kejadiannya itu ada yang aku yakin ada beberapa kejadian yang dialami oleh Baek Se-hee itu bisa sangat berkorelasi dengan cerita kita. Mungkin kita pernah mengalaminya, mungkin kita pernah merasakannya, atau kita pernah menemui kejadian seperti itu. Menurutku ini buku nggak hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin memang mempunyai diagnosa mental health kayak gitu ya. Semuanya bisa membaca buku ini, walaupun ya itu tadi ada trigger warningnya. Jadi mungkin memang kalau teman-teman ada yang pernah mempunyai diagnosa seperti itu memang harus hati-hati. Tapi menurutku buku ini adalah buku yang terasa seperti teman ketika kamu sedang tidak baik-baik saja kayak gitu loh. Ya, buku ini tuh rasanya menurut aku seperti itu. Ini adalah teman yang mengajak kita mengolah pikiran kita untuk melihat segalanya itu lebih luas kayak gitu, dan juga mengajak diri kita untuk lebih mencintai, untuk lebih menerima, lebih menghargai diri sendiri. Jadi kalau teman-teman sedang mencari buku bacaan yang ringan tapi juga isinya dalam, ini sangat cocok buat teman-teman. Oke, nah segitu dulu review dari aku. Sekali lagi aku minta teman-teman untuk komen buku apa aja yang sudah teman-teman baca di bulan Juni. Siapa tahu buku-buku yang sudah kalian baca itu bisa menjadi referensi kita bersama ya kan. Nah, kalau teman-teman pernah merasa tidak baik-baik saja, mungkin teman-teman juga bisa tulis di komentar buku apa yang teman-teman baca pada saat itu, atau berapa nih jumlah buku yang kalian baca saat itu. Karena setelah aku kulik lagi, terasa memang ada perbedaan gitu ya. Ketika di bulan itu aku merasa down, dan di saat di bulan lainnya aku merasa baik-baik saja, itu memang ada perbedaan jumlah buku yang bisa aku baca. Nah, makanya tuh aku pengen tahu apakah ini hanya berlaku di aku atau juga bisa berlaku di teman-teman lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video reviewku. Jangan lupa klik tombol like-nya dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Terima kasih, bye-bye.